time has come, my friends, for a long... Starving for what is. Quench our thirst for the manifestation of our belief. Halo guys, kembali lagi bersama saya Vigo Maulana. Pada malam kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul Hellblazer. Bagaimana guys, selanjutnya langsung saja ke ceritanya guys. Cerita dimulai dengan diperlihatkan oleh sekelompok orang penyembah iblis. Terlihat mereka bersiap-siap untuk melakukan sebuah ritual dengan subjek orang yang telah disiapkan. Tak lama kemudian mereka pun membaca mantra. Perfect subject approacheth. Dan tiba-tiba seorang monster terlahir berwujud setengah manusia dan juga setengah iblis. Hal itu tanpa disengaja dilihat langsung oleh kakek yang bernama Bill, yang kebetulan dia adalah orang yang mempunyai lahan. Dan hal itu juga menjadikannya ketakutan tersendiri bagi dia. Morning, Timmy. Di pagi harinya kita berkenalan dengan seorang yang bernama Joe, yaitu seorang sheriff yang sifatnya sangat pendiam dibandingkan dengan yang lain. Dia dihampiri oleh seorang montir yang bekerja tak jauh dari kantornya. Getting off as much as one can, I guess. Folk aren't too keen on small town living. I like the quiet, actually, Rick. Oh, well, I'll leave you to it. Joe pun memasuki kantor dan bertemu dengan Teddy juga dengan Liz yang telah berada di sana. Joe menanyakan laporan yang diterima pada hari itu. Akan tetapi laporan-laporan kasus yang diterima begitu konyol, sehingga Joe agak sedikit pusing mendengarnya. Beberapa saat kemudian rekan Joe yaitu Teddy memutuskan untuk berkeliling di kota kecil itu. Di scene lain, lalu kita berkenalan dengan Deanna, yaitu seorang penjaga bar yang nampaknya sangat bersemangat dalam menjalani kehidupan. Sambil berkeliling di kota itu, Teddy terlebih dahulu ke bar untuk merasakan tegukan kopi di pagi hari itu. Dia juga menceritakan sheriff baru di kotanya, yaitu Joe, kepada Deanna yang sifatnya dingin dan juga pendiam. He moved all the way out here, all the lights. Setelah itu kemudian seorang yang bernama Harry datang. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang membahas sheriff baru ini. Namun Teddy yang mempunyai tugas di kantornya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Dan rupanya Deanna juga dengan Teddy mempunyai rasa suka, sehingga Teddy ini masih sempat-sempatnya mampir ke bar yang dijaga Deanna. Sesampainya di kantor, Teddy melihat Joe yang begitu sibuk dengan tugas-tugasnya. Namun tiba-tiba kakek tua yang bernama Bill datang dengan menunjukkan senapan, entah apa maksud dan tujuannya. Lalu Bill pun menceritakan hal yang dilihat semalam kepada Joe dengan bahasa yang begitu konyol. Hal itu membuat Joe semakin bingung untuk memahaminya dan juga kesal mendengarnya. Diperparah dengan datangnya seorang kakek tua yang bernama Bernard yang melaporkan telah kehilangan anjingnya. Is that normal? A little off lately. I mean, he's been seeing weird things, so. Beberapa menit kemudian, Joe menghampiri penyiar radio yaitu Mary. Joe menanyakan sesuatu kepadanya terkait informasi terbaru. Mary pun mengatakan bahwa ada orang yang hilang secara misterius. Tetapi ia menegaskan bahwa hal itu biasa terjadi. I do, especially if there's a disaster I can think of. Okay. You copy? Say something about them cutting the phone lines. I don't know, his usual.
Kembali pada Teddy yang sedang mencari anjing milik Bernard, si kakek tua tadi. Akan tetapi bukan anjing yang ditemukan, melainkan darah yang berceceran. Dan juga sekelompok orang para penyembah iblis semalam. Teddy yang melihat memutuskan untuk kembali dikarenakan dia ketakutan. Setelah itu cerita beralih pada dua remaja yang sedang bercumbu rayu di tengah ladang. Akan tetapi monster tadi datang dan membunuh mereka berdua. Alright, I'll take a look. Lalu kita diperlihatkan dengan Bill yang didatangi oleh sekelompok orang berjubah kuning yang dilihat Teddy tadi. Sepertinya mereka ingin membunuhnya, tetapi Bill telah menyiapkan beberapa perangkap untuk menghabisi mereka semua. I'll tell you what, boys. Did you ever play Teacher May I in school? Now why don't you come on down unless you're a chicken? Oh, what a fucking shame, right? And the grizzly. Happy Hanukkah! Namun sayangnya rencana dia harus menewaskan dirinya sendiri. Keesokan harinya terlihat Joe sedang sarapan pagi di warung milik Mary. Dan di situ juga terdapat Cindy, salah satu pelayannya selama bekerja. Afraid I'm not. Pleasure's all mine. Oh, is that so? All those people, Mary. Ketika Joe ingin meninggalkan mereka, Liz datang melaporkan bahwa ada suara yang begitu keras yang berasal dari rumah Bill. Mereka pun bergegas untuk ke tempat Bill pada saat itu juga. Cindy? Hope to see you around. Sesampainya di sana, Joe menemukan sepatu yang telah berlumur darah. Dia juga memeriksa kursi roda milik Bill dan meninggalkan Liz sendirian. Joe! Namun tanpa disadari monster itu datang tepat berada di belakang Liz, sehingga Liz tewas secara mengenaskan. Joe yang diserang juga menembakkan senjatanya dan cerita pun beralih. Di malam harinya, Teddy juga dengan yang lain menghubungi Joe dan juga Liz. Namun sayangnya tidak ada respon sama sekali. Di tengah kecemasan, Teddy yakin bahwa Joe akan kembali. Just stay calm, I'll go over and check. Di sisi lain, Rick yang sendiri akhirnya harus menjadi santapan monster iblis yang sangat mengerikan ini. Let's tango. Bernard! Kembali pada Teddy, Diana, dan juga dengan yang lain. Teddy berencana untuk ke kantor untuk mengambil perlengkapan senjata, sementara yang lain disuruh Teddy untuk menjaga dirinya sendiri masing-masing. Namun sayangnya Teddy harus kembali berhadapan dengan mereka. Untungnya Joe datang dan ternyata ia masih hidup dari serangan monster itu. Di kantor mereka berdua bergegas untuk mencari perlengkapan senjata sebanyak mungkin.
Where the hell did you get this? Bobby yang memeriksa keadaan di luar harus tertusuk yang membuat dia tewas karena kehilangan banyak darah. Teddy pun akhirnya kembali bersama dengan yang lain. Melihat Bobby, ia sangat merasa bersalah karena dia tak bisa menjaganya. Beralih pada Joe yang dengan brutalnya mengalahkan mereka semua, yaitu para orang berjubah kuning. Hingga pada akhirnya Joe kembali berhadapan dengan monster iblis dan berhasil membunuhnya. How's your night going, Sheriff? Here and find the next biggest town, do we all agree? We gotta find a car that has a battery in it. Sheriff? Keesokan harinya terlihat seorang yang sedang mendengarkan radio di salah satu kafe. Dan tiba-tiba seorang yang telah membangkitkan monster iblis telah berada di kafe itu. Kejadian itu dibeberkan Diana kepada orang yang mewawancarainya. Namun setelah diperiksa, tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan cerita itu. Apakah hal itu hanya karangan Diana? Mungkin bisa dikatakan begitu. Dan film Hellblazer telah tamat. Buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, semoga menghibur dan sampai jumpa kembali.